Apa sih itu kendala mengajar? Kendala mengajar sebenarnya kita komunitas mas, komunitas sosial itu yang kita bergerak utamanya di bidang pendidikan, terus kita juga fokus ke pendampingan anak. Kita pendidikan itu khusus untuk pendampingan anak, utamanya di sekolah dasar, usia sekolah dasar. Kita semacam komunitas pendamping anak lah, seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Ya melingkar yuk, melingkar yuk. Melingkar yuk. Sampai duduk palingnya. Duduk, melingkar yuk. Lingkaran besar. Tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Iya. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang belum mandi angkat tangan? Kalau kendala mengajar sendiri berdiri dari Kendala mengajar baru mas, kita berdiri di akhir 2016 kemarin, Desember kita resmi, kita ambil tanggal 17 Januari, kita ambil hari lahirnya itu 17 Januari 2017. Kita baru berawal sebenarnya dari beberapa teman termasuk saya, itu ada beberapa inisiator lah, ada teman, ada 4 orang teman. Kita sebenarnya kita prihatin dengan apa ya, kondisi anak-anak usia sekolah dasar yang ada di Kendal. Banyak sekali, kalau mas pernah dengar di berita, ada yang ngepel, ada yang minuman keras, banyak sekali, terutama di pinggiran-pinggiran kota. Itu dekat dari itu kita ambil konsep sebenarnya dari Indonesia Mengajar, itu mengajar di pelosok tapi kita mengajar di daerah sendiri sebenarnya. Kita juga terinspirasi di beberapa daerah sih, di Solo ada Solo Mengajar, di Jogja ada Jogja Mengajar. Kenapa di Kendal kita nggak bikin Kendal Mengajar? Itu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Setan, setan, no. Gitu. Apa ada anak-anak jalanan apa semuanya sekolah? ada anaknya sekolah, ada anak. Kalau anak jalanan memang sebetulnya yang di Kendal anak jalanan itu dari luar Kendal. Anak Kendalnya sendiri sebenarnya tidak ada anak jalanan. Mereka punya rumah, mereka punya orang tua. Cuma kadang memang gaya hidupnya mereka seperti itu, tapi mereka tetap pulang. Karena kan kita mesti anak-anak di usia sekolah dasar dari 4 sampai 12 tahun. Bisa? Superman Superman bos. Berarti awal mulanya itu 4 orang. Ada 4 orang kita inisiator, terus kita inisiasi buat rekrutmen, open rekrutmen lah yang pertama, untuk yang pengurus kepengurusan yang pertama dulu, open rekrutmen. Sampai sekarang pesertanya udah berapa? Kalau sekarang untuk anggotanya sekitar 120-an, termasuk pengurus sama volunteer. Kemarin baru kita oprek, bulan Maret kemarin kita oprek, ada sekitar 70 anggota baru, kita baru oprek. Itu mayoritas Kendal apa dari luar juga? Dari ada? Kendal semua. Kendal semua. Nah, semua. Beberapa sih ada yang dari luar kota, cuma memang domisilinya di Kendal. Aslinya luar kota, domisili di Kendal, mungkin kuliah di Kendal, tapi cuma 1-2 orang, tidak banyak. Tambah semangat. apa tempat mengajarnya itu ada berapa? Kita sekarang ada 4 ya, 4 tempat pengajaran sama 1 rumah belajar milik salah satu pengurus dari Kendal Mengajar. Yang pertama kita ada di Kaliwungu,
Perumahan Kaliwung Indah. Ini yang sebenarnya yang terbaru. Kita baru buka di awal tahun ini, Januari kemarin, di Perumahan Kaliwung Indah. Terus yang satunya ada di Jawisari di Kecamatan Limbangan. Kita juga ada di Tambakrejo, Kecamatan Patekon ke sini, sama yang di Rawasari, di Desa Rawasarinya. Terus satu rumah belajar kita sebenarnya inisiasi dari pengurus dari awal yang pertama gabung membentuk rumah belajar. Kita juga teman-teman membantu untuk mengajar di rumah di Meteseh di Moja. Konsep belajarnya itu belajar sambil bermain ya. Kita lebih ke pengajaran kreatif sih sebenarnya. Kita kalau untuk pengajaran kita ada 2 kelas ya, kelas efektif sama kelas ceria. Kalau kelas efektif kita lebih ke pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, tapi tetap dikemas dengan pengajaran kreatif. Misalnya kita belajar tentang benua atau tentang apa, kita pakai nyanyi atau pakai peraga yang kreatif. Terus ada kelas ceria itu kita lebih ke keterampilan, misalnya membuat origami kertas atau kita membuat kerajinan tangan. Itu untuk yang kelas ceria. Mungkin ada pelajaran budayanya juga di situ, menari atau apa, kita juga mengajarkan tentang itu. Tanggapan orang tua kayak sejak siswa gimana Mas? Ada tanggapannya? Alhamdulillah sih sampai saat ini sih positif Mas. Kita juga mungkin lebih apa ya, kita bukan mengajar yang seperti di sekolah sih. Kita lebih menganggap diri kita sebagai kakak mereka, sebagai teman mereka. Jadi mereka itu kadang kalau kita datang itu sudah disambut. Oh, Kak Uli sini. Terus mereka cerita tadi gini. Nah, setelah itu kita baru mengajar. Alhamdulillah sih. Ceritanya. Komentar orang tua ada positif, mungkin dari tadinya anak itu pendiam sudah bisa bicara ngobrol sama orang tuanya. Kalau dari yang tadinya agak nakal jadi agak nurut lah, paling nggak sedikit seperti itu. Jadi alhamdulillah Mas, tanggapan dari warga masyarakat sekitar juga positif. Halo, nama aku Raka. Halo, nama aku Rehan. Aku kelas 4. Aku kelas 1. Saya SD-nya di SD Ahmadiyah. Saya SD-nya di SD Proto 2. Kalian ikut acara ini seneng nggak? Senang. Senangnya kenapa? Bisa bareng sama temannya. Ikut kayak gini biasanya seminggu sekali apa gimana? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ini disuruh orang tua apa kamu pengen sendiri? Aku pengen sendiri. Pengen sendiri. Bedanya apa? Bedanya Sama di sekolah biasa sama apa? di sekolah biasa apa? Di sini bisa guyon, kalau di sekolah belajar. Belajar mau pusing ya? Di sini mainnya asik-asik gak? Asik. Temennya banyak? Udah makasih di tos. Kalau masalah biaya gimana Mas? Kita sebelumnya open ya Mas. Kalau dari kita ada iuran lah, biasa kas untuk dari anggota, kita juga open donasi. Alhamdulillah sih beberapa mungkin dari pihak-pihak ada yang tergerak, berawal dari mungkin lihat di medsos, lihat di YouTube ada kegiatan kenal mengajar sebenarnya. Beberapa sih ada yang transfer, entah itu uang, ada yang kirim mungkin buku pelajaran atau buku tulis, kita semua terima dari donasi sama iuran volunteer lah. Nggak ada kayak sponsorship? Tidak ada. Kita memang membatasi itu karena takutnya justru malah tujuan awal kita jadi beda kalau ada yang membiayai. Jadi kita pure relawan untuk pendidikan sebenarnya. Kalau belum jodoh, sisanya lari terbang ke sana kemari. Suatu saat dia ketemu sama ular yang lagi makan tikus. Kalau kerjasama misal dengan dinas apa dari pemerintah? Untuk kerjasama dari dinas kita baru di kegiatan ya, kemarin kan kita ada kegiatan kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu kita mendatangkan profesional untuk menginspirasi profesinya ke sekolah dasar. Jadi misalnya profesi polisi atau apa datang ke sekolah untuk mengajar 1 hari. Kita mungkin itu kerjasama dengan dinas pendidikan. Kalau untuk perizinannya dan lain-lain. Kalau untuk kegiatan lain-lain kita mandiri. Tidak ada
sama yang benar-benar bareng gitu, kita sendiri. Kendal mengajar. Jadi satu teman saya yang dari Solo itu menjadi salah satu penggerak dan pencetus sendal mengajar. Jadi dari situ saya ayo Don ewangi gitu. Oke, saya bisa dan saya bantu-bantu di sini. Yang penting dari situ kita komitmen sih Mas. Emang aku mau masuk ke dalamnya kendal mengajar, ya udah di situ aja, stay di situ. Apa namanya? Kayak ibaratnya kalau strike jadwal piket gitu aja. Oh, kalau jadwal-jadwal nggak ada Mas. Jadi kita cuman ada jadwal pengajaran itu tiap hari Minggu. Biasanya Minggu pagi jam 9 sampai jam 11. Jadi teman-teman datang jam 8 kita briefing, kemudian jam 11 kita mulai pengajaran, selesai jam 11 kita refleksi. Suka dukanya Mas ikut kendal mengajar. Sukanya banyak Mas, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Misal saya buat bilangan itu bilangan berapapun dibagi dengan 0 Mas, hasilnya tak hingga di situ. Itu sukanya Mas. Dukanya ketika saya berhenti gelisah, dan kegelisahan saya di situ banyak Mas. Salah satunya gimana nanti adik-adik yang nantinya jadi penerus generasi teman-teman yang sekarang itu benar-benar bisa menjadi sebuah generasi yang benar-benar sebuah generasi. Kalau melihat peran orang tua saat ini tuh gimana Mas tentang anak-anak zaman sekarang? Ya nggak mengklaim semua orang tua itu nggak baik sih Mas. Jadi memang beberapa generasi, beberapa orang tua itu ada yang membelajarkan anaknya dengan gadget, yang pada dasarnya gadget itu ya memang modernisasi sih, tapi ada baik ada jeleknya juga. Jadi disitulah peran orang tua harus benar-benar mengawasi bahwa ini gadget ini digunakan sebagai apa sama anak saya. Kalau memang benar baik ya nggak apa-apa, ya kalau memang buruk ya harus dicegah. Didampingi siapa? Nah mungkin harus didampingi setiap saat. Main saja. Harapan buat adik-adik ke depannya sih Mas untuk kendal mengajar ini? Harapannya banyak Mas. Yang paling saya harapkan adik-adik nanti kelak menjadi orang-orang yang besar, dan saya berharap juga masyarakat di sekitar situ itu mempunyai kesadaran untuk mengolah, untuk menjadikan anak-anak di dekatnya itu benar-benar menjadi orang-orang yang hebat. Ada Garuda, ada burung hantu, ada burung gereja, ada ular, ada tikus, ada kodoknya. Ini kedepannya seperti apa sih Mas kendal mengajar ini? Kan sebenarnya kendal mengajar itu gimana ya? Cita-citanya itu sebenarnya untuk mengajak apa ya? Intelektual muda atau teman-teman atau warga masyarakat itu untuk sadar pendidikan. Jadi kita mau membentuk sebuah gerakan mengajar, gerakan masyarakat mengajar sebenarnya. Jadi masyarakat sekitar itu yang mengajarkan kepada anak-anak yang ada di sekitar. Mungkin cita-cita besarnya situ. Mungkin di setiap tempat ada tempat-tempat belajar seperti itu yang tidak perlu biaya, tapi dengan kesadaran dari masyarakatnya, dari pemudanya seperti itu. Jadi intinya itu sih. Sayonara,
Ah.